Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda semua sehat ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT yang mana Beliau telah memberi kita kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, KD yang kita bahas itu tentang KD 3.8, yaitu menganalisis peristiwa mutasi. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada KD ini Ananda, yaitu ada 4 poin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pengertian mutasi, macam-macam mutasi, penyebab mutasi, dan manfaat dan kemudian mutasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu mutasi. Apa itu mutasi? Jadi apakah Anda semua ada yang mengetahui apa itu mutasi? Nah, jadi mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Jadi itu adalah pengertian dari mutasi Ananda. Selanjutnya, poin kedua yaitu penyebab mutasi. Jadi mutasi ini juga ada penyebabnya Ananda. Penyebabnya disebut juga dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, ada zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Adapun bahan-bahan yang menyebabkan terjadi mutasi atau mutagen ini ada 3 Ananda. Yang pertama ada mutagen bahan kimia. Contoh dari mutagen bahan kimia itu ada colchicine dan zat digitonin. Yang kedua ada mutagen bahan fisika. Contohnya ada mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Yang ketiga ada mutagen bahan biologi. Virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagi virus yang dapat menyebabkan terjadi mutasi adalah jadi itulah penyebab-penyebab mutasi dan bahan-bahan yang ada. Yang selanjutnya itu kita akan memasuki macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi pertama itu ada mutasi titik. Mutasi titik itu merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi titik sering terjadi, namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Yang kedua itu ada mutasi besar. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Yang ketiga itu ada aneuploidy. Jadi aneuploidy ini adalah perubahan jumlah N yang menandakan jumlah sel kromosom. Sebagai contohnya itu sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidy dibagi menjadi 2 yaitu autopolyploidy dan allopolyploidy. Jadi Ananda, satu manusia itu memiliki 2 paket, disebut juga 2N, di mana satu paket N itu berjumlah 23 kromosom. Jadi di sini bisa Ananda ingat ya, itu mungkin akan keluar pas kita ujian atau enggak itu kan. Penting harus didapatkan. Yang keempat itu ada aneuploidy. Aneuploidy ini merupakan perubahan jumlah kromosom, penyebabnya adalah anafaser. Peristiwa tidak meletaknya benang-benang spindel ke sentromer dan non-disjunction atau gagal berpisah. Yang kelima itu ada mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom ini adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Jadi itu adalah 5 macam dari mutasi. Selanjutnya itu ada manfaat dan kerugian mutasi. Jadi manfaat dari mutasi ini ada terapi tumor,
pemuliaan, dan peningkatan hasil tanaman. Adapun kerugiannya ada sindrom Turner merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Yang kedua, sindrom Lynch-Shop diderita oleh pria. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Jadi itulah manfaat dan kerugian mutasi Ananda. Jadi itu materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Jadi perubahan itu dari materi genetik kromosom atau DNA yang ada. Mungkin itu materi kita. Mungkin minggu besok kita akan melakukan diskusi pembelajaran ya. Sebelum itu diskusi itu Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ya tentang materi kita pada hari ini. Jadi ya Nanda harus belajar di rumah. Setelah kita kuis, kita akan diskusikan hasil kuis itu dan semoga aja Nanda belajar ya semuanya. Jadi sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.